Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube A2 Elektronik. Yang di video kali ini saya akan mengupgrade laptop Asus dengan tipe berapa ini ya? Saya cek dulu. Untuk tipenya di sini X441U. Yang sebelumnya laptop ini sudah pernah masuk ya di tempat saya. Yang kemarin untuk kerusakannya cuma diinstal ulang ya. Dan ini dari permintaan yang punya pemilik laptopnya, dia mau upgrade. Dan untuk peralatan upgrade-nya atau part yang mau di-upgrade-nya RAM dan keyboard sama SSD ya. Keyboardnya dia mau ganti dikarenakan eh, ada sebagian tombol yang rusak. Dan ini dia seperti teman-teman lihat. Ini menggunakan SSD PCIe ya. Nah, M.2 apa bukan ini ya? Ya jenisnya seperti ini, saya kurang paham ya. Di sini tulisannya PCIe Gen 3 kali 4 ya. Oh ya, ini jenis NVMe ya. Ini dia, bisa teman-teman lihat untuk apa penampakan SSD-nya. Dan ini untuk RAM-nya menggunakan merek Kingston. Dia beli ini di ukuran berapa ini? Berapa giga? Ntar saya cek dulu ya. Eh, Ukuran berapa ini ya? Saya belum cek ini. Baru sampai untuk perlengkapannya. Ukuran berapa ini ukurannya? Aku nggak ada ukurannya. Sepertinya ukurannya 8 giga ya. Di sini ada tulisan 8 ya. Sepertinya 8 giga. Ya, ini 8 giga PC4133 ya dengan kodenya. Oh, untuk mereknya Kingston. Oke. Ada 3 item ya. SSD, RAM, sama keyboard. Keyboardnya diganti maksudnya dari yang lama. Untuk keyboard yang lamanya sebagian tombol tidak berfungsi. Jadi dia beli baru. Ini dia. Apakah bisa jelas untuk penampakannya? Oke. Nah, sebelum itu saya akan coba nyalain lagi untuk laptopnya ini, apakah laptopnya menyala. Dan saya akan tunjukkan juga ya untuk spesifikasi sebelum di-upgrade. Oke, coba kita nyala dulu. Oh, ternyata baterainya sudah habis. Udah bisa. Oh, enggak, dia menyala. Ini dia menyala. Saya colok cas dulu, takutnya baterainya habis ya. Ini loadingnya cukup lama. Ini nanti saya akan percepat ya untuk videonya. Oh, untuk penampakan gambar saya. Oh, ada ya tampil. Ini dia, apakah berhasil ya nanti upgrade-nya. Untuk RAM-nya saya belum coba RAM. Belum dipasang SSD-nya juga ya. Kita cek spesifikasi awalnya dulu. Ini loadingnya masih lama. Oke, kita lanjut lagi ke pengecekan spesifikasinya. Di sini saya akan buka dulu untuk spesifikasi laptopnya ini. Waduh, dia nge-lag ternyata ya. Padahal belum dipakai sama sekali. Nah, kita cek spesifikasinya. Ini saya buka dulu. Sabar ya, saya loadingnya cukup lama jadi memakan banyak waktu ya untuk pengecekannya. Masih belum. Terbukanya menjadi 2, kita close 1. Terus mic-nya saya gantung dulu di
telinga. Ini saya menggunakan dua mic ya agar jelas untuk suara saya. Dan mana ini, cek spesifikasi. Waduh, dia ngehang guys. Guys, dia ngehang ya. Cek dulu. Saya akan tunjukkan ke teman-teman ya untuk spesifikasinya. Tuh. Oke, dia sudah muncul ini, tapi masih loading, masih black ya. Nah, bisa teman-teman lihat, dia masih ngeblank ya. Ini dia blank, tidak jelas ya, blanknya tidak jelas ini. Tuh guys, nah ini dia. Oke, tunggu dulu, saya akan aktifkan kamera HP ya. Ini tidak jelas kalau ke kamera webcam. Oke. Oke teman-teman, ini dia untuk penampakan spesifikasinya. Dia menggunakan prosesor Intel Core i3 6006U, berarti generasi ke-6 ya, dengan clock di 2 GB 2 GB maksimal ya, kemungkinannya seperti itu, dengan RAM 4 GB ya. Ini RAM-nya onboard, sudah saya cek sebelumnya di video sebelumnya waktu masuk ke tempat saya. Udah seperti itu, tidak ada lagi ya. Ini tanggal installnya tanggal 14 bulan 7 ya 2025, masih baru, masih gratis, belum ada penambahan aplikasi apapun, cuma standar saja seperti Office dan lain-lain. Oke, saya close dulu. Nah, cuma ada ini, tapi beratnya lumayan ya. Oh, ini udah ekspor kan ringan ya. Loading awal itu sangat berat sekali ya. Oke, jadi ini saya langsung ke pembongkarannya ya. Kita pertama-tama di sini saya akan pasang yang namanya RAM dulu. Oke teman-teman, jadi ini laptopnya sudah saya matikan dan saya lanjut ke pembongkarannya ya. Ini dia. Saya balik dulu, untuk bautnya emang tidak ada ya dari sebelumnya, jadi tinggal bongkar saja untuk laptopnya ini. Dan apakah jelas ya untuk penampakannya? Oh, lampunya belum saya nyalakan, ini saya nyalakan dulu. Sudah kontras ya untuk warnanya ini. Oke, dan ini saya lanjut. Selesai, ini kabelnya ini. Oke, kalau satu mic ya kurang, suaranya agak kecil ya. Coba saya tes taruh di sini dulu. Sepertinya untuk suaranya kecil kalau satu mic, kalau dua kayak gini suaranya gede ya. Cuma yang satunya ini belum saya buat tuh cantolannya. Ini saya menggunakan cepitan ya, ini dia. Kelihatan ya, ini saya buat menggunakan tutup pena ya, tutup pena. Dan ini bisa dilihat di penampakan kamera yang satunya ya. Ini saya harus taruh di kerah baju dan ini saya pegang seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembongkarannya. Dikarenakan tube bautnya ini tidak ada, jadi saya tinggal angkat saja ya menggunakan apa yang namanya ini ya, alat congkel ya. Oke, seperti ini. Saya harus bongkar dulu. Di sini saya akan lakukan pemasangan terlebih dahulu di RAM. Kita coba RAM dulu ya, apakah RAM-nya berhasil atau berfungsi ya. Nah, kita coba dulu. Ini dibeli sama yang punya ya, bukan saya yang rekomendasi.
tahu-taunya sudah dikirim ya dari yang punya, dan ini sudah datang, jadi tinggal pasang. Cek dulu sebelum pasang. Sebelum pasang kita coba satu-satu dulu ya. Untuk keyboardnya terakhir ya nanti. Keyboardnya sudah pas katanya. Yang jadi permasalahannya ini di RAM sama apa tadi, SSD ya. Belum tahu. Ini sudah terlepas untuk keyboardnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya di kamera yang kecil, untuk keyboardnya sudah terlepas. Oke, saya taruh dulu, singkirkan dulu, ini ada yang lepas, kita abaikan. Ini dia. Gimana caranya? Ini sepertinya ini RAM ternyata. Ini ternyata RAM-nya di balik layar ya. Oke, di balik layar RAM-nya. Plastik pelindungnya, jadi harus bongkar lagi untuk apa ini, mainboardnya harus kita bongkar lagi. Ini fleksibel harus dilepas dulu ya, fleksibel harddisknya. Jadi saya harus bongkar mainboardnya ini. Untuk pemasangan RAM dia tidak bisa langsung ya, di sini harus dilepas terlebih dahulu soket-soket fleksibelnya dan soket-soket speaker. Fleksibel sudah, ini sudah, ini baut-bautnya harus dilepas dulu ya. Untuk rekaman masih berjalan. Ternyata masih berjalan ya, semoga saja memorinya tidak penuh. Memori udah limit semua ya, dari handphone dan komputer juga limit untuk penyimpanan. Bongkar satu persatu dulu ya. Masih ada baut. Oh, ini baut engselnya harus dilepas juga ternyata. Kita lepas dulu untuk baut engselnya ini. Oke. Apa lagi yang nempel ini? Ini masih ada yang nempel. Oh, ternyata di modulannya ini, modul wifi ya, kan wifi sama bluetoothnya ya. Biasanya ada satu paket bluetooth sama wifi nya. Oke, ini terlepas, ini dia. Bisa teman-teman lihat ya, untuk yang saya maksud, ini dia penampakannya. Untuk kamera kecil bisa dilihat juga, ini dia. Oke, saya taruh dulu untuk modul wifi nya. Ini saya harus congkel, angkat dulu seperti ini. Oke, untuk yang satunya tidak perlu dilepas ya, kita lepas satu saja. Nah, masih ada tersisa untuk baut prosesornya, ini harus dilepas juga. Ini CD-ROM ya, CD-ROM, dan ini bisa diganti menggunakan SSD nanti ya, bila orangnya mau, yang punyanya mau ya, pun nggak masalah, bisa diganti. Harddisknya juga bisa diganti SSD kalau bila mau kecepatan performanya lebih meningkat ya. Sudah terlepas, kita angkat tuh mainboardnya ini. Mainboardnya ini seperti ini cara pengangkatannya. Baterainya dia tidak bisa dilepas duluan ya, dia menempel, dia harus lepas mainboard. Udah, ini fleksibel LPDS LCD nya harus dilepas juga. Nah, ya terlepas. Nah, ini dia untuk slot RAM-nya, bisa dilihat ya di kamera. Nah, ini kita cek dulu untuk penampakannya. Nah, ini dia list hitam ini. Oke ya, dan saya akan pasang dulu untuk RAM-nya. RAM-nya 8 GB ya, apakah bisa 4 apa 8, jadi
lumayan lah. Sekarang ini 8 tambah 4 jadi sekitaran 12 ya. 12 8 tambah 4 12 ya. Oke, seperti ini masuk ya. Kita cek dulu untuk kuningannya apakah kotor. Sepertinya kita harus lap dulu menggunakan baju. Tuh, tisunya masih jauh, saya mau ambil, ribet. Pakai baju saja ya. Oke, ini dia sudah bersih untuk pin kuningannya ya. Oke, kita masukkan di slotnya, terus pas ya, masuknya agak miring sedikit, lalu ditekan seperti ini. Nah, sudah. Dan sini akan saya coba terlebih dahulu, kita tidak perlu membaut ya, kita coba seperti ini. Kan ada keyboard baru tuh, tombolnya saya tidak buka skema ya untuk cari jalur, jadi saya sambung saja keyboardnya. Oke, seperti ini, sambung terlebih dahulu. Nah, sudah tersambung dan kita masukkan dulu. Nah, bentar, jangan masuk dulu, saya lupa tadi untuk cek slot SSD nya ya. Di mana tadi colokan slot SSD nya? Jangan-jangan beli tidak ada slotnya lagi, tidak bisa dipasang ya. Mana ini? Ternyata di sini tidak ada untuk slot M.2 nya ya. Wah, dia salah beli ini berartinya. Ini salah beli berarti. Ini soket untuk mainboard, dan yang di sini ini prosesor. Kalau yang ini trackpad, ini fleksibel LCD-nya, jalur LPDS-nya. Ini SSD card, yang card reader yang gede itu. Tidak ada untuk M.2 ya. Kita cek dulu, ini nggak ada. Ini adanya LAN nya, kabel WiFi nya. Nah, ini untuk WiFi nya tadi, apakah harus di situ taruhnya, jadi mengorbankan WiFi? Enggak ya. Nanti saya konfirmasi dulu ke yang punyanya. Sedangkan ini SSD nya panjang ya, NVMe. Nah, tidak ada tempat untuk SSD nya ini. Apakah saya hilap? Cari dulu. Waduh, ternyata memang tidak ada ya guys ya. Jadi ini saya pasang RAM dulu ya. RAM dulu, nanti saya konfirmasi ke yang punyanya. RAM sama keyboard ya. Udah, dua itu aja dulu. Untuk SSD nya nanti saja, kemungkinan kalau mau ya. Oke, ini saya pasang dulu. Saya akan coba apakah dia menyala dengan menggunakan RAM tersebut ya. Kita pasang dulu untuk soket-soketnya, soket speaker, LCD-nya. Aduh, ini keras sekali ini. Memang dia tidak mau masuknya. Dia masuk. Baterainya sudah. Oh, kirain mau jatuh. Dan untuk fleksibel LCD-nya harus dipasang juga ya. Harus pasang. Oke, terpasang. Dan ini dia untuk fleksibel harddisknya, harus dipasang juga ya.
Oke, terpasang juga ini sudah untuk CD-ROM-nya nanti ya. Dan kalian saja kita gunakan keyboard barunya ini untuk dicoba. Coba ya. Coba-coba. Taruh saya pikirkan dulu untuk pemasangannya. Nanti dia konslet ini. Jadi saya harus alas dulu ya untuk boardnya ini. Menggunakan ini apa namanya, karet. Jangan sampai dia menempel, nanti takutnya konslet ya. Seperti ini kita pasang terlebih dahulu. Bentar. Kita pasang dulu. Dia tidak mau masuk. Kenapa ini? Nah, oke, sudah masuk. Aduh, micnya ketutup ternyata yang satunya ya. Waduh, kita coba ini ya. Kita coba terlebih dahulu. Maka dia menyala dengan kondisi seperti ini. Nah, kita colok dulu untuk casannya ya. Tombol powernya ada di keyboard, jadi kita tinggal tekan seperti ini ya. Ada putaran harddisk dan prosesornya juga menyala. Dan tidak ada gambar yang muncul ya guys. Oh, sudah. Ternyata saya yang kecepatan untuk memfonisnya ya. Ini dia ada tampil logo Asus. Logo Asus apakah bisa dilihat? Ternyata belum bisa ya. Saya angkat dulu ke kamera untuk penampakannya. Aduh, pengselnya dia lepas guys. Ini dia. Bisakah teman-teman melihatnya? Untuk logo Asusnya, kita matikan lampunya ini. Nah, itu dia untuk logo Asusnya. Oke, kita tunggu lagi untuk loadingnya ini. Nah, dia masih lama juga untuk loadingnya. Dan apakah tampil ya di RAM-nya? Kita cek dulu ya. Dan untuk mouse-nya ternyata trackpad-nya nggak ada, jadi saya harus menggunakan mouse laptop ya, mouse yang punya saya sendiri. Saya harus gunakan mouse. Ayo. Ini masih ngeblank ya. Belum ada pergerakan sama sekali untuk laptopnya ini. Nah, untuk SSD-nya nanti saya konfirmasi dikarenakan salah pembelian ya. Harusnya dia beli SSD SATA saja ya, bukan NVMe ini. NVMe ini harus ada slot tersendiri. Kalau SATA ini harddisk ini dia berbentuk seperti harddisk ya, SSD yang SATA. Oh, ini bukan ini SATA juga, ini SSD juga tapi bukan untuk SATA-nya. Ini menggunakan slot PCIe ya. PCIe Gen 3. Oke, untuk keyboard untuk laptopnya sudah menyala dan tampil di menu. Di sini saya colok dulu, saya mau cek spesifikasinya apakah terdeteksi ya. Kedetek atau enggak ya. Ribet sekali omongannya. Dan masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke. Ntar dulu, saya masih cari dulu untuk menu yang lain. Untuk menu explore-nya di mana? Menu kemudian nyangkut ini kenapa ini? Oke. Dan ini masih loading ya. Masih loading.
Gimana ini guys? Nah, loading awalnya lumayan cukup lama ya. Ini dia. Tunggu dulu, masih kita menunggu ini, masih menunggu dan menunggu. Oke, sepertinya sudah lancar ya. Lancar apa belum? Masih belum, ternyata masih ada loadingan lagi. Belum bisa ini guys. Nah kan kalau dipaksa dia ngehang seperti ini. Waduh guys. Bentar ya, saya buka dulu. Masih ngehang ya. Oke, ini dia. Coba kita cek spesifikasinya. Kita cek dulu. Masih loading juga guys. Waduh. Dan di sini RAM-nya sudah terbaca di 12 GB. Ya, terbaca. Kita ambil handphone dulu untuk memberitahukan penampakannya. Tuh, bahwa RAM-nya sudah terbaca. Ini dia. Saya tunjuk. Saya kasih tahu. Ini dia. Untuk RAM-nya 12 GB ya, 12 GB. Itu diguna ya. 11,9 ya 12 GB lah. Oke, untuk RAM-nya berarti pas ya, berhasil. Oke, di sini untuk RAM-nya sudah. Coba kita cek di Task Manager ya. Task Managernya kita cek dulu. Kita cek, ini juga lemot ya, lemot sekali ini. Ini lemot sekali ini, aduh. Gimana ini guys? Tuh guys, dia tidak mau guys. Waduh, apakah dia? Itu ada tadi not responding. Ini dia. Padahal ini memorinya terpakai 2,2 ya, dari yang terbaca 11 GB. Bisa dilihat ya. Juga flicker juga ini. Itu. Kalau dekat itu flicker ya, jadi harus agak jauh seperti ini. GPU-nya masih 0, dia menggunakan Nvidia ya. Ini GPU-nya ada 2. Ini sepertinya harddisknya ini ya yang bikin nge-lag. Harddisknya ini terpakai di 100% ya. Waduh. Sedangkan memori ini CPU-nya sudah normal, memorinya ya seperti itu. Ya, masih ngehang diakibatkan harddisknya ini terpakai di 100% ya. Jadi kita tunggu lagi ya untuk harddisknya. Apakah dia mau beli harddisk SSD ya, jangan harddisk sini lagi. Ini harddisk piringan biasa ya, speednya emang kurang ketimbang ketimbang SSD yang SATA. Dan kalau dibanding ini beda juga ya, SSD yang SATA sama yang ini lebih kencengan yang ini ketimbang yang SSD SATA. Tapi kalau dibanding dengan ini, SATA lebih oke. Ini cocoknya hanya untuk penyimpanan saja ya. Kalau untuk sistem lebih baik SSD ketimbang harddisk ya. Kalau SSD itu oke-nya menurut saya ya, bukan menurut pada umumnya, menurut saya sendiri oke-nya digunakan untuk sistem ya, tidak untuk penyimpanan. Oke, masih ada kekurangan untuk SSD menurut saya untuk penyimpanan. Ini SSD yang tadi saya bilang apa, NVMe. Kalau yang ini harddisk yang mirip harddisk ini, di atasnya dia SSD SATA ya. Ini NVMe, bukan menggunakan SATA ya, menggunakan PCIe. Ini dia bisa teman-teman lihat ya,
NVMe 1.3 Gen 3 PCIe. Oke ya, jadi ini saya harus balikkan ke yang punyanya, dan ini belum tahu ya, kita konfirmasi lah dulu cepet maunya gimana nanti. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini ya video dari saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye. Oke guys, itu kameranya. Nah itu dia. Saya lupa tadi merubah view-nya.